لو تعلم تعليما تذكر تذكيرا نفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إقام مرضاته وقربه وثوابه ذهب إلى الهدى إلى الرشد إلى الخير ابتغاء وجه من ثوبه سبع صلاتهم عند الموت شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا بين يخلص من بالكلام المشهور أنواره مولون فاطمة دين الدنيا الآخرة بكل نية صالحة بخيرات الدنيا الآخرة سقط من الموت بعافية من غفلة فتاة من بقين جنة سبيل المشين شيخنا الدليل سقنا فتوح المنه ورسوق الجسد وروح وتبت النسون سقنا بما النبيين يصل المرسلين الملكات المقربين بكل نية سقط من شفينا رسول من طيب تحت الله ورضا وسيكام أشام ظاهر وباطنه ورزق وافر رئيسية ما نوي به خير إلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونصلي إلى حضرة النبي سيدنا محمد وسلم صلى الفاتحة إن شاء الله. الله بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الله المغفور ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين بإحسان الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. والحمدلillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran, susunan pada Hujjatul Islam, susunan Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bi ulumi misalil awliya wassalihin wal amin bidarin amin. Terakhir kita masih di rangkaian ayat-ayat Durarul Quran. Yaitu pada surah Yunus. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-62 ya. Surah Yunus pada ayat 62. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah itulah khaufun, itu tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, walau yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka di sini Allah SWT mengkabari kita bahwa para aulianya nanti akan disebut sifat-sifat para wali itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan terusnya di ayat berikutnya nanti. Para wali-wali Allah yang beriman, bertakwa. Maka secara umum semua orang-orang yang bertakwa adalah wali-wali Allah. Adalah aulia Allah. Nanti kemudian ada tingkat-tingkat lagi seperti para siddiqin yang di bawah para nabi derajatnya.
La khaufun alaihim, bahwa mereka tidak ada rasa takut atas mereka dalam apa yang akan mereka hadapi nanti di hari kiamat. Berkedahsyatan hari kiamat, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih dari apa yang di belakang mereka di dunia ini. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ya, bagaimana mereka takut dan sedih, wong mereka dekat kepada Allah, dekat kepada Allah yang maha segala-galanya. Ya. Maksudnya ya dekengannya pusat ya, pusatnya pusat kucing dekeng, bukan jenderal lagi. Maka bagaimana mereka sedih? Orang saja yang dijamin sama umpama, dia dijamin sama miliarder, triliuner, orang katakanlah orang yang paling kaya sekalipun, kamu tak jamin. Itu saja koyo-koyo, oh, ya bukan koyo-koyo, kalau manusia biasa ya sudah merasa tenang. Itu yang jamin manusia. Bagaimana para aulia yang mereka dekat dengan Allah SWT? Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka sedih? Sebagaimana sering saya ulang dalam beberapa kesempatan, munajat di antara munajat Ibn Athaillah Sekandari di akhir hikamnya, beliau tutup dengan munajat yang panjang. Di antaranya beliau mengatakan, "Madza faqada man wajadak wa madza ma faqada man wajadak wa ma wajada man faqadak." Ya Allah, apa yang kehilangan dari orang yang sudah mendapatimu? Apa yang kehilangan dari orang yang sudah mendapatimu? Wa ma wajada man faqadak, dan apa yang didapati oleh orang yang kehilanganmu? La ilaha illallah. Artinya orang yang tidak dekat dengan Allah, meskipun dia punya dunia seisinya, apa artinya? Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia kekurangan apa wong dia dekat dengan? Atau sudah mendapati Allah SWT. Abdullah bin Mas'ud dan banyak para salaf mengatakan para aulia Allah itu adalah alladzina idza ru'u dzikirallah. Sebenarnya juga itu sebetulnya potongan dari hadis beliau SAW. Itu orang-orang yang apabila mereka dilihat, disebutlah Allah, diingatlah Allah. Itu para aulia Allah. Orang yang apabila mereka dilihat, di situ diingat Allah, disebut Allah Ta'ala, itu aulia Allah. Sebagaimana warid dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas berkata belum bin Abbas, qala rajulun, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man auliya Allah? Wahai Rasulullah, siapa para wali-wali Allah itu? Qala alladzina idza ru'u dzukirallah. Rasul menjawab dengan jawaban tadi. Orang-orang yang apabila dilihat, diingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat yang lain dari Ibnu Jarir meriwayatkan daripada sahabat dengan sanadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, inna min ibadillah ibadan yang bitumul anbiya wa syuhada. Rasul bilang sesungguhnya di antara banyak-banyak hamba Allah itu ada beberapa hamba Allah yang diiringi oleh para nabi dan oleh para syuhada. Yang mana para nabi dan para syuhada iri kepada mereka. Maksudnya iri yang baik. Karena kalau hakikatnya hasud itu kan kepingin supaya nikmat itu hilang. Nah, itu iri yang jelek. Iri yang baik itu dia tidak kepingin nikmat itu hilang, tapi kepingin seperti itu. Itu iri yang baik. Ribtoh. Ya. Ada, kata Rasulullah, ada beberapa hamba Allah yang
Para nabi dan para syuhada pun iri kepada mereka. Maka ditanya beliau SAW, man hum ya Rasulullah, la'alana nuhibbum. Siapa mereka ya Rasulullah? Barangkali kami bisa mencintai mereka. Bola. Apa? Yang menarik ini pertanyaannya bukan barangkali kami supaya bisa jadi seperti mereka, tapi barangkali kami bisa mencintai mereka. Yang mungkin merasa suudzon pada dirinya, pada nafsunya. Mungkin belum bisa sampai ke tingkatan seperti itu. Maka Rasul menjawab, hum qaumun tahabbu fillah nur amwal wal ansab. Mereka adalah kaum, sekelompok orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena harta, bukan pula karena hubungan kekerabatan. Murni karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena harta. Mereka saling mencintai karena Allah. Wujuhum nurun, wajah mereka nanti hari kiamat seperti cahaya. Wajah mereka cahaya. Alamana bir min nur, mereka berada di mimbar-mimbar dari cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak takut ketika orang lain takut. Wala yazanun idza hazinan nas, mereka tidak sedih ketika orang lain sedih. Kemudian Rasul membaca ayat ini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya mudah-mudahan kita termasuk itu, amin ya rabbal alamin. Tentu meskipun belum sampai situ ya, paling tidak mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW juga di riwayat yang lain mirip dengan itu. Di riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abi Malik al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti min afna'in nas wa nawazihil qabail qaumun lam tattasil bainum arham mutaqarribah. Nanti akan datang dari afna'in, macam-macam manusia dan macam-macam kabilah, satu kaum yang mereka tidak terhubung dengan rahim, tidak terhubung dengan kekerabatan. Tapi mereka tahabbu fillah, saling mencintai kan Allah. Tasawufu fillah, saling bersih hatinya karena Allah. Bersih hatinya Allah. Yad'ullahu lahum yaumul qiyamah wa nabil nur. Allah akan letakkan bagi mereka dari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya yang mereka duduk di situ. Yujlisum alaiha. Allah dudukkan mereka di atas mimbar-mimbar tadi. La yafza'un, mereka tidak takut. Hum awliya Allah, mereka itu para wali Allah. Alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan para wali ini adalah didefinisikan di antaranya oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, wali itu adalah man tawallahu Allah ta'ala wa tawalla hifdhahu wa iyatatah radhiyanu. Wali itu adalah orang yang Allah urusi, yang Allah lindungi. Itu wali. Mereka dilindungi oleh Allah karena mereka melindungi Allah. Mereka dijaga karena mereka menjaga Allah. Dalam arti menjaga Allah, mereka menjaga syariat Allah. Itulah diantara wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu Allah, maka pasti enggak usah diminta, Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillah tajid tujahaka. Jagalah Allah, masih pasti kau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jadi waliyun itu wazan fa'ilun, baik bimakna fa'ilun maupun bimakna maf'ulun. Waliyun itu wazan fa'ilun, maknanya bisa fa'il, bisa maf'ul. Dia kata wali artinya menjaga, hafizah atau ahabbah, mencintai. Berarti wali itu adalah orang yang menjaga Allah, fa'ilun atau maf'ul, atau dijaga oleh Allah, atau mencintai Allah atau dicintai oleh Allah SWT.
Mereka dijaga oleh Allah karena mereka menjaga Allah. Mereka dicintai oleh Allah karena mencintai Allah. Ya. Apa kuncinya? Mempeng daripada amal fardu dan menambah amal sunnah, istiqomah dalam amal sunnah. Sebenarnya di hadis qudsi yang masyhur dikutip oleh Imam Ghazali sebagai pembuka di Bidayatul Hidayahnya. Ya. Ma taqarraba ilayya abdu bimisli ada'i maftaratu alaih. Tidaklah mendekat kepada saya hamba saya seperti dia mengerjakan amal yang fardu. Tidak bisa. Orang mendekat pada Allah kecuali dengan melakukan amal fardu. Amal fardu yang wajib dulu. Sholat, puasa, zakat dengan betul-betul menjaga syaratnya zahir dan batinnya. Baru senantiasa wala yazal, lanjutan hadis tadi, wala yazalu al-abdu yataqarrabu bin nawafil atau dan senantiasa setelah dia melakukan amal fardu terus la yazalul abdu orang leren-leren suku kawula itu tadi tidak berhenti si hamba tadi untuk melakukan amal sunnah sampai saya mencintainya, hatta uhibbah, sampai saya kata Allah mencintai. Amal fardu dulu baru sunnah. Karena termasuk jebakan setan adalah orang diojoi untuk amal sunnah dan dilalaikan dari fardu. Sampai saya cinta. Kalau dia mempeng amal fardunya, dia terus istiqomah amal sunnah, maka saya akan cinta sama hamba tadi. Dan kuntu apapun kalau saya sudah cinta sama hamba tadi, kuntu samahu, saya akan menjadi pendengarannya yang dia yasma'u bih, alladzi yasma'u bih, yang dia mendengar dengannya. Basarul ladzi yubsiru, saya yang akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadul riwayat yang lain walisan ladzi yantiqu bih, saya menjadi lisan yang dia berbicara dengannya, saya menjadi tangannya. Wa yadul ladzi yabtishu biha, yang mana dia mengambil, memukul atau mengambil dengannya. Wa rijlul ladzi yamshi biha, dan saya akan menjadi kakinya yang mana dia melangkah dengannya. Artinya Allah jaga semua pendengarannya, penglihatan Allah jaga sehingga tidak melihat, memandang, mengambil, berjalan, mengucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Itu yang disebut dalam istilah Ahlus Sunnah mahfuz. Para wali itu mahfuz, para wali itu terjaga. Kalau Nabi itu maksum. Bedanya wali dengan nabi, bedanya nabi yang maksum, nabi itu maksum. Istilahnya begitu. Walaupun maksum mahfuz itu kalau secara bahasa ya sama, artinya terlindungi, dilindungi dan dijaga. Maknanya secara bahasa sama. Cuma dibedakan dalam istilah akidah Ahlussunnah. Kalau nabi itu maksum, kalau wali itu mahfuz. Maksum itu dijaga dari dosa. Yumna'u minadz dzunub ma'imkani ityaniha, tercegah dari dosa ma'adami ityaniha, ma'adami imkani bi ityani. Jadi maksum itu tercegah dari dosa bersama dengan tidak mungkin untuk dia terjerumus kepada dosa. Itu Nabi, tak mungkin. Kalau wali itu terjaga dari dosa bersama dengan kemungkinan dia bisa terpeleset pada dosa sebagai manusia biasa. Tapi karena paraknya, karena dekatnya dengan Allah, dia tidak terpikir kepada itu. Tapi mungkin secara manusiawi mungkin. Kalau Nabi memang sama Allah sudah dicegah, gak mungkin. Nah, kalau Nabi bisa berdosa terus piye umatnya? Para Nabi itu panutan. Nabinya kayak gitu, umatnya kayak gini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kayak gitu, umatnya kayak gini. Pendania Nabi ini uraan umatnya, galugalan. Paham ya? Jadi Nabi itu maksum, wali itu mahfuz. Mahfuz itu secara akli bisa, mungkin dia terjun pada dosa. Tapi saking dekatnya itu tadi, kuntu sama saya yang menjadi penglihatan saya, Allah jaga. Tapi secara manusiawi mungkin. Nabi tidak mungkin terjerumus dari dosa. Itu maksum. Bedanya maksum dengan mahfuz. Para wali itu mahfuz. Radhiyallahu mardhahum wa nafa'ana bihim. Itu wali. Makanya disebut
Di surat Al-Anbiya 101 sampai 103 yang biasa kita baca di Hadrah Basaudan. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna, sesungguhnya orang yang telah lalu dari Allah kebaikan, dia sudah Allah tentukan dalam ilmunya kebaikan. Menurut kita termasuk ulaika anha mubadun, mereka itulah yang dijauhkan dari jahanam. Mereka itulah dari anha, dari jahanam itu mubadun, dijauhkan. La yasmauna hasisaha, mereka tidak mendengar suara hasis, suara desisan api neraka pun mereka tidak dengar. La yasmauna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, mereka di dalam apa yang mereka kehendaki dari jiwa mereka di surga, mereka kekal di situ. Dan kita termasuk. Amin. La yahzunuhumul fazaul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. La yahzunuhumul fazaul akbar, mereka adalah orang-orang yang tidak disedihkan oleh hari yang menakutkan yang paling besar, itu hari kiamat. La yahzunuhumul fazaul akbar wa tatalaqahumul malaikah, dan menyambut mereka para malaikat. Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun, sembari berkata malaikat itu, inilah hari yang dulu kalian dijanjikan. Amin ya rabbal alamin, kita termasuk. Amin. Ya. Kemudian adapun Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau Wakaramullah wajah, beliau mensifati para aulia Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mensifati para aulia Allah radhiyallahu. Kata Sayyidina Ali, aulia Allah itu kaumun sufrul wujuh, kaum yang kekuningan wajahnya bukan karena sakit kuning, kaum yang pucat wajahnya karena banyak begadang. Ya bukan main domino, hanya begadang qiyamul lail maksudnya, bukan domna. Ini kono lah paling jadi wali oke jamaah sasa. Ini domnaan itu. Ya jadi para aulia kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada orang yang pucat kekuningan wajahnya karena sufrul wujuh minas sahar, dari begadang. Umsul uyun minal ibar, mereka adalah orang yang belek selalu basah matanya karena air mata, ini karena merenung kemudian menangis. Atau merenung tentang diri mereka, siapa mereka, bagaimana apa yang akan mereka hadapi, mereka ini dari mana, sekarang mau kemana, ngapain di dunia ini. Merenung dosa mereka sehingga basah mata mereka. Orang kaum yang pucat wajahnya dan sering basah mata mereka. Khumsul butun, kosong perutnya daripada daripada rasa lapar. Yubusus sifah minadzuwi, mereka adalah orang yang kering bibirnya karena terus berzikir. Sebagian lagi menafsirkan la khaufun alaihim ay fi dzurriyyatihim, mereka tidak ada khawatir, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dalam keturunan mereka, sebab Allah yang mengurusi mereka. Walau yahzanun, dan mereka pun tidak ada rasa sedih karena atas dunia mereka, karena Allah yang mengganti mereka dalam dunia dan akhirat. Kemudian siapa para wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu definisi yang singkat, padat, dan jelas. Orang aulia itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syaratnya beriman, orang-orang yang betul-betul kuat imannya dan mereka takwa, yakni membuktikan imannya dengan ketakwaan. Menjauhi segala larangannya, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang haram maupun yang makruh, melaksanakan segala perintahnya baik yang zahir maupun yang batin, baik yang sunnah maupun yang wajib. Itu para aulia. Aulia dasarnya adalah iman dan takwa, yaitu melakukan syariat. Syaratnya itu.
Ada orang kok udah istiqomah dalam syariat terus bilang jadi wali, ya walinya syaitan ya. Umpama makanya karomahnya wali kata Imam Ahmad bin Hanbal yang nggak bisa dipalsu itu istiqomah itu nggak bisa dipalsu. Kalau bisa ini, bisa itu, bisa ngilang, bisa. Itu dukun juga bisa. Tapi yang nggak bisa dipalsu adalah istiqomah. Jadi karomah yang tidak bisa dipalsu itu istiqomah. Tapi orang kan kadang cuma terpukau dengan karomah yang aneh-aneh itu. Melihat ada orang istiqomah dia tidak takjub. Padahal dia disuruh istiqomah juga belum tentu bisa. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia ini. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia ini. Sebagian menafsirkan kabar gembira itu mimpi-mimpi yang baik. Karena dalam hadis dikatakan itu sebagai mubasyirat, memberi kabar gembira itu mimpi yang baik, ru'yal mukmin. Yang disebut sebagai juz'un min sittatin wa min juz'an min nubuwah, satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Mimpi mukmin itu 1/46 bagian dari kenabian. Sebab Rasul masa kerasulannya itu 23 tahun. Kalau 23 tahun itu dibagi 6 bulan dibagi per setengah tahun, maka ada 46 bagian. Nah, 6 bulan pertama Rasul itu mimpi benar. Maka mimpi yang benar itu 1 dari 46 bagian dari kenabian yang dilihat oleh orang yang soleh. Atau busyra yang dimaksud itu adalah sebutan yang baik dari orang. Ya Rasulullah, ada orang beramal baik terus dia dipuji orang atau orang membicarakan amal baik. Itu ajil busyral mukmin, itu yang Allah percepat dari kabar gembiranya orang mukmin di dunia adalah nama baik di mata orang atau pujian, tapi dia tidak boleh tertipu dengan ini. Sebagian menafsirkan busyra yang dimaksud adalah ini yang pasti busyra itu secara bahasa artinya kabar gembira. Yang dimaksud busyra itu adalah kabar gembira dengan surga yang Allah bawakan melalui para malaikat yang turun ketika ketika menghadapi kematian. Seperti disebutkan di ayat yang lain di surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan qaulu rabbunallah, dia mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah. Rabb itu tidak kurang dari 15 makna. Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, pemilik kami adalah Allah, penguasa kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah, pengatur kami adalah Allah, pengurus kami adalah Allah. Rabbunallah. Tsumma istaqamu, kemudian dia konsisten atas ucapannya tadi, istiqomah. Mustaqam, kemudian istiqomah atas ucapannya. Rabbunallah, tsumma istaqamu. Maka orang yang seperti itu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat kepada mereka. Kemudian tafsiran itu turun menjelang kematiannya. Turunlah malaikat kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih, wa abshiru bil jannah, dan gembirakanlah diri kalian dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dulu di dunia kalian dijanjikan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi, dan bagi kalian di surga itu apa yang kalian inginkan. Matasyai anfusukum, apa yang diingini oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan di surga itu apa yang kalian minta. Ay matatlubun nuzulan min ghafurur rahim, semua itu sebagai hidangan, sebagai jamuan dari Ghafurur Rahim, dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya dikuatkan di dalam hadis dari Bara' bin Azib, orang mukmin itu idza hadur maut, kalau dihadiri oleh kematiannya, datang malaikat itu dalam keadaan putih wajahnya.
putih bajunya malaikat tadi. Lalu malaikat itu berkata, ukhruji ayat ruh thayyibah, keluar kau wahai roh yang baik, ila rauhin wa raihan, menuju kepada kenyamanan dan kenikmatan dari Allah. Wa rabbin ghadi ghadban, menuju kepada Tuhan yang tidak murka. Maka takhruj min fami kama tasuqatu min fami syaqa, maka keluarlah roh itu dari mulutnya seperti keluarnya tetesan air dari mulut wadah air, seperti keluarnya tetesan ini. Ataupun busra, ya, ataupun busra bagi mereka itu la yahzunumul fazaul akbar, itu busra bagi mereka. Tidak disedihkan mereka oleh al-fazaul akbar, oleh ketakutan yang amat besar, itu ketakutan kiamat. Wa tatalaqamul malaikah, dan mereka disambut oleh malaikat, hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun, inilah hari di mana yang dulu kalian pernah dijanjikan. Dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum, busyrakumul yaum. Di surat Al-Hadid ayat 12, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari engkau akan melihat orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, nuruhum baina aydihim, adapun cahaya mereka berada di depan mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, dikatakan pada mereka, inilah kabar gembira bagi kalian pada hari ini. Jannatun, kabar gembira bagi kalian pada hari ini adalah jannat, adalah surga yang tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang kekal kalian di dalamnya. Dzalika huwal fauzul azim, itulah keberuntungan yang agung. Dan mesti Quran itu kalau menyebut keberuntungan di Quran itu fauzul azim atau falah, itu mesti dikaitkan dengan keberuntungan di akhirat. Karena memang itu keberuntungan sejati. Dan kita termasuk, amin ya amin, la tabdila li kalimatillah, tidak ada penggantian terhadap keputusan atau kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fauzul azim, itulah sejatinya keberuntungan yang agung. Bukan sekedar keberuntungan dunia yang menipu, tapi itulah keberuntungan yang sejati. Wala yazumka qauluhum, dan jangan membuatmu sedih ya Muhammad. Apa qauluhum, apa perkataan mereka? Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya keperkasaan itu hanya milik Allah. La yazunka qauluhum, janganlah membuat sedih kepada dirimu ya Muhammad, apa qauluhum, apa perkataan mereka. Di situ waqaf lazim, berhenti. Karena kalau tidak berhenti bahaya kalau disambung innal izzata lillahi jami'a, seolah innal izzata itu adalah perkataannya orang musyrik, padahal innal izzata itu kan perkataan Allah. Sesungguhnya izzah, keperkasaan, kemuliaan, lillah, itu hanya milik Allah seluruhnya, itu bukan qauluhum. Makanya setiap, antum kalau perhatikan waqaf lazim di Quran itu, setiap perkataan yang nyambung itu menimbulkan perubahan makna, itu pasti dikasih waqaf lazim supaya maknanya enggak rusak. Seperti ini. Kalau dilanjut itu qauluhum innal izzata, seolah-olah innal izzata itu kan qauluhum, seolah-olah, padahal bukan. Qaulu la yazunka qauluhum, seperti itu di surat Yasin kan gitu. Wala yazunka qauluhum, itu waqaf lazim, berhenti. Inna na'lamu ma yusirruna, bahwa sesungguhnya kami mengerti apa yang mereka sembunyikan. La yazunka qauluhum, jangan membuat sedih kepadamu ya Muhammad perkataan mereka orang-orang musyrik. Berhenti di situ waqaf lazim. Inna na'lamu, masa perkataannya orang musyrik inna na'lamu, kan bukan. Artinya kalau diwasol itu bakal rusak maknanya. Coba untuk perhatikan semua waqaf lazim. Baca Quran itu sama maknanya, bukan sangan tuh. Baca Quran itu sama maknanya. Ya. Nah, coba
Coba tuh perhatikan wakaf-wakaf lazim di Quran itu mesti kalau diwasol itu rusak maknanya. Makanya di situ dikasih wakaf lazim karena si para ahli ulama tajwid ngerti, nggak semua orang ngerti maknanya kok diterabas baik. Hanya dikasih rambu-rambu, ya kan macam itu dikasih rambu-rambu mana lampu merah jangan ditabrak saja. Wala yazunka qauluhum, berhenti. Jangan membuat sedih. Oh, kepadamu ya Muhammad apa perkataan mereka? Innal izzata jami, karena sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah jami'an seluruhnya. Huwas samiul alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia selalu mendengarmu dan mengetahui keadaanmu. Allah alam itu ya. Ini kekuasaan itu hanya milik Allah. Gak usah takut. Kepada orang musyrik itu kekuasaan itu hanya milik Allah. Kita kan enggak. Nyari perlindungan ke barat, nyari perlindungan ke timur. Kayak orang enggak beriman saja. Orang mukmin ini loh. Takut sama barat, takut sama timur. Kayak enggak punya Allah. Wala yazunka qauluhum. Yang mukmin itu harus mandiri sebetulnya, sehingga tidak bergantung pada apalagi kepada musuh Allah. Ya akibatnya yang kita lihat sekarang ini muslim, karena masih banyak bergantung pada musuh Allah, yang dibuat mainan. Seperti sabda Rasulullah ya, kalau dibilang wayai ya memang wis wayai. Karena di sabda Rasulullah nanti kalian seperti nanti orang-orang itu akan mengerubungi kalian seperti mengerubungi makanan. Tatada'a alaikumul umam kama tatal akatu ala qasatiha. Apakah karena kami sedikit waktu itu Rasulullah? Bal antum katsir. Saat itu kalian banyak, tapi hutaun ka huta Isail. Banyaknya kalian seperti buih centang perenang, buih yang di ka huta Isail, di buihnya banjir untuk yang gampang dipecah belah. Ya kayak macam sekarang. Dipecah belah. Ya mudah-mudahan Allah kembalikan kaum muslimin ini, amin, pada Allah Ta'ala, ini kepada persatuannya. Dan justru itu yang ditakuti, makanya supaya nggak bersatu ya itu justru di situ dipecah. Karena kalau bersatu wah bahaya. Pecah. Yang susah itu duri dalam daging. Rafidhah sama Wahabi ini duri dalam daging dua-duanya. Mau diperangi muslim, mau dibilang muslim nyerimpeti perjuangan. Nanti kita mau berjuang diributi bid'ah syirik. Hanya kita mau nggak mau jawabi, hanya nggak maju-maju jawab ini. Habis tenaga kita. La ilaha illallah. Waalaikumsalam. Nggak dijawab, nyerimpeti. Dijawab ngentekno tenaga ngentekno waktu. Allah wa'alam. Ke Ihya